Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah, bapak dan ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat-nikmat yang ada tadi membuat kita semakin bersyukur dan semakin semangat untuk berada dalam majelis yang mulia ini, di mana pada majelis ini malaikat itu menaruh hormat pada orang yang ngaji, pada orang yang menuntut ilmu. Karena baginda Nabi SAW itu menyatakan, tidaklah kita berkumpul di rumah Allah, dan di sini bentuknya kita berada dalam majelis ilmu. Kemudian mereka saling mempelajari Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari satu dan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka itu akan mendapatkan ketenangan, dan juga mereka juga akan mendapatkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat juga akan mengelilingi mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, malaikat itu akan mengepakkan sayapnya untuk mereka, tanda ridho pada orang yang ngaji, tanda ridho pada orang yang mau menuntut ilmu. Dan juga Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka malaikat itu menaruh hormat pada orang yang ngaji, pada orang yang menuntut ilmu. Di antara bentuk menaruh hormatnya dijelaskan oleh para ulama, yaitu karena mengepakkan sayapnya tadi ini ibaratnya seperti burung, dan burung untuk sayapnya itu seperti tangan pada manusia. Maka kata para ulama, ini tanda Allah meridhoi mereka dengan mendoakan kebaikan pada orang yang ngaji, pada orang yang menuntut ilmu. Jadi mungkin kita semuanya mendapatkan doa baik saking malaikat, yaitu doa yang penuh keberkahan bagi kita semuanya, dan doa yang penuh limpahan rahmat bagi kita yang hadir kesempatan malam hari ini. Di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bahasan Riyadhus Shalihin. Setelah pekan lalu kita membahas tafsir surat Yasin, baik dibacakan hadis Riyadhus Shalihin nomor 1060. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman. Qala Allahu 'azza wa jalla innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Baik. Hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat orang yang terbiasa bolak-balik ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah, maka saksikanlah bahwasanya padanya itu terdapat keimanan.
saksikanlah padanya itu terdapat keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itulah mereka yang beriman pada Allah. Al-ayah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan dikatakan oleh Imam Nawawi tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Namun lafaznya di sini lafaz dari Ibnu Majah. Kesimpulannya hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Al-Hafiz Abu Thahir itu menyimpulkan hadis ini hadis yang dhaif, dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, seorang ulama hadis di zaman ini juga menyatakan sanad hadis ini dhaif. Dhaif itu artinya lemah secara periwayatan. Dari sisi periwayatan ini diriwayatkan oleh perawi atau orang-orang yang dinilai bermasalah. Karena Bapak Ibu-ibu perlu dipahami bahwasanya hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diriwayatkan oleh orang banyak. Dari Nabi SAW turun ke sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat yang menerima ayat Al-Quran itu banyak. Sehingga sangat mustahil ayat Al-Quran itu punya cacat. Namun ini berbeda dengan hadis dari Nabi SAW. Perlu ada pengoreksian, perlu ada penelitian, kecuali yang para ulama itu sepakat kita bisa menerimanya langsung, tidak perlu penelitian yang panjang. Walaupun para ulama juga ada yang menelitinya. Kalau hadis tersebut muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari dan Muslim yang menyebutkan hadis tadi, para ulama seolah-olah itu angkat tangan, mereka pasrah bahwasanya kedua penulis kitab hadis ini telah meneliti hadis dengan sangat-sangat baik. Kenapa hadis sampai ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah, ada yang valid, ada yang tidak valid? Sama seperti kita cerita. Jenengan cerita bahwa dari Wonosari misalnya sampai ke Panggang itu beritanya bisa berubah. Oh, tadi siang ada yang kecelakaan. Ya, tadi siang itu ada yang kecelakaan. Siapa yang kecelakaan? Oh, bapak sepuh umur 60 tahun. Beritanya sampai ke Wara, itu nanti berita tersebut bisa berubah. Oh, itu tadi Cahnom yang tadi kecelakaan. Bisa berubah nggak? Bisa berubah. Mungkin yang tadi lihat, ini salah lihat. Oh, ternyata orang yang nonton itu yang nom. Kemudian dia bawa berita ini sampai ke Wara. Orang ini yang dikatakan kecelakaan. Orang yang menyaksikan berita tadi, ini ternyata orang yang bermasalah. Dia tidak meneliti dulu, lihat baik-baik ini siapa yang kecelakaan. Seperti ini saja kita tangkap berita, itu sudah salah dan sampaikan pada orang lain juga bisa salah seperti itu. Apalagi sering kita mendengar berita-berita di TV juga sama seperti tadi. Ya, kadang berita ini seperti ini bicarakan, oh tidak sesuai dengan yang ada di kenyataan. Ya, tidak sesuai yang ada di kenyataan itu seperti apa. Nah, dari sinilah seperti ini saja ada yang keliru meriwayatkan, maka hadis juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang kurang tepat meriwayatkannya. Ada di situ perawi yang lemah, ada di situ yang bermasalah dari sisi dia menyampaikan berita. Ada dari sisi ketika dengar hadis. Contoh sederhana, orangnya itu ngantuk saja, itu para ulama sudah bahas. Wah, ini pas ngaji, ya taruhlah malam Kemis. Wah, pas malam Kemis itu ngantuk-ngantukan. Ustadznya sampaikan itu haram, dia bawa pulang ke rumah itu jadi halal. Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin. Jenengan yang ngantuk loh ini. Penyampaiannya sudah benar. Sampai di rumah bisa berubah. Wah, kemarin tuh Pak Ustadz katanya ngomong itu masih boleh. Padahal saya sudah ngomong itu nggak boleh. Namun wah itu masih boleh. Yang nggak bolehnya itu nggak dia dengar, bolehnya yang dia dengar. Wah, ini saja orang seperti ini saja bisa bermasalah. Seperti ini saya kita dengar berita bareng-bareng. Maka kadang bisa di cross check, kita teliti ulang dengan nanya ke orang yang lain. Kemarin jenengan itu dengar berita gimana? Oh, saya dengar itu pas pengawasan, pas pengajian kayak gini.
Orang 10 jawab sama. Satu orang yang jawabnya beda. Oh, berarti orang ini yang ngantuk kemarin. Ketahuan. Bisa diteliti seperti itu. Nah, ini makanya dari sisi periwayatan memang bermasalah. Namun para ulama katakan karena ada ayat yang mendukung hadis ini, yaitu surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itulah orang yang beriman pada Allah. Berarti dari sisi arti atau makna dari hadis ini benar. Karena dapat dukungan saking ayat. Jadi masih bisa kita terima. Namun kalau jenengan misalnya dengar suatu hadis dari sisi periwayatan bermasalah. Contoh. Hadis yang dhaif. Ya, hadis yang bermasalah. Yaitu yang para ulama itu sebut. Ini termasuk dalam hadis maudhu'. Perawinya ini yang meriwayatkan perawi pendusta. Contoh hadis yang ini sangat masyhur sekali di tengah-tengah kita. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sekarang kalau jenengan ngajak saya itu nuntut ilmu agama sampai ke negeri Cina. Emangnya Cina sekarang agamanya apa? Coba perhatikan makna hadis ini baik. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sisi makna saja bermasalah. Mau lihat dari jalur periwayatannya juga bermasalah. Diriwayatkan oleh kata para ulama. Ini diriwayatkan oleh perawi-perawi orang-orang yang bermasalah. Namun kalau mau lihat dari sisi makna bisa memang. Yaitu walaupun jauh sampai ke Cina. Kenapa nggak sampai ke Arab gitu? Ya, kenapa sampai pakai Cina? Ya, kenapa nggak sampai ke Andalus? Andalus dulu negeri Islam. Ya, Andalus atau ke Afrika misalnya. Afrika banyak negeri Islam. Kenapa dipakai Cina? Nah, makanya dari sisi ini ya hadisnya itu bermasalah dari sisi periwayatan. Nah, kita lihat beberapa kesimpulan saking hadis. Yang pertama, monggo. Makna hadis di atas sudah ditunjukkan dalam ayat yang disebut surat At-Taubah ayat ke-18. Sehingga maknanya tetap benar atau sahih. Jadi maknanya benar. Orang pokoknya kalau rajin ke masjid itu tanda dia beriman pada Allah. Ayat surat At-Taubah 18 tadi menyatakan demikian. Maka hadis tadi masih bisa diterima dari sisi maknanya. Kedua. Siapa saja yang memakmurkan masjid dengan zikir, salat dan membaca Al-Quran, mereka lah orang yang beriman, ahli iman. Orang yang zikir, orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, semuanya dilakukan di masjid ini, maka mereka lah yang dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Maka di masjid itu tempat yang baik untuk kita untuk beramal. Makanya masjid itu asalnya bukan untuk urusan dunia. Lebih-lebih lagi untuk cari keuntungan dunia. Makanya Nabi SAW itu pernah menegur. Nabi itu katakan, kalau kamu lihat ada orang yang jual beli di masjid. Ya, ada orang yang jual beli di masjid. Maka kalau kamu lihat pedagang semacam itu, katakan untuk pedagang tadi, mugi-mugi Allah tidak memberikan kepadamu keuntungan. Mugi-mugi Allah tidak memberikan kepadamu keuntungan. Alias mugi-mugi bangkrut. Nabi SAW itu katakan, kalau kamu lihat ada orang yang dagang di masjid, kamu yang ngomong pada orang tadi, mudah-mudahan kamu dagangannya itu bangkrut. Maka di sini jadi kesimpulan para ulama, masjid tidak boleh untuk urusan dagang. Contoh sederhana. Ada yang pernah tuku pulsa di masjid? Bakul pulsa itu cuma modal HP tok loh, ini bisa. Pesan berapa? Oh 10.000. Oh ya sebentar tak kirim. Dari masjid. Wis tekan urung. Wis. Nyampe kan? Bayar juga situ ini. Mana susuannya? Dikembalikan juga ketika itu di masjid. Berarti dagangnya di masjid. Enggak boleh.
Ada yang bisnis tanah, ada yang belantik. Ada belantik sini. Nawar-menawar di masjid. Piro wingi hargane? Wah, pokoknya semene terlalu mahal. Debat di masjid. Akhirnya pas harganya dibayar. Berarti tawar-menawar di masjid sampai pembayaran juga di masjid tidak boleh. Didoakan tadi loh oleh Nabi SAW. Mugi-mugi bangkrut. Belantik berarti bangkrut. Hati-hati. Tujuannya apa di sini Nabi SAW katakan demikian? Memang di masjid bukan untuk perdagangan dunia. Kita di masjid untuk perdagangan akhirat. Golek pahala. Nambah amal. Sholatnya ditambah di situ. Kita ngaji Quran, kita kaji Quran. Kita cari untuk manfaat kita nanti dapat balasan di akhirat seperti apa. Bukan untuk urusan dunia, bukan untuk bisnis tadi. Intinya bukan untuk bisnis. Namun kalau hal yang dunia yang lainnya yang perlu dibicarakan, ada urusan di situ nggak masalah. Yang dilarang jelas di sini adalah untuk jual beli. Nyaur utang boleh nggak? Nyaur utang boleh nggak di masjid? Bisnis nggak nyaur utang itu? Bukan. Berarti masih boleh. Malah jenengan bilang itu jadi bisnis, berarti golek untung dari utang. Ini yang sudah kita bahas kemarin, masuk riba. Masih boleh. Arisan boleh nggak di masjid? Boleh. Boleh nggak ibu-ibu? Karena gaweannya arisan terus di masjid. Bukan masalah, boleh. Yang penting nggak nambah-nambah lagi. Arisan nambah ngurumpi 1 jam, arisan 5 menit. Dosanya 1 jam. Ya, arisannya tadi yang sifatnya boleh 5 menit aja dia dapat untungnya di situ. Namun 1 jam itu dosa loh. Ngerumpi, ngegosip, rasani wong, bicarakan orang terus. Senang tuh ibu-ibu bicarakan kayak gitu kan? Senang banget itu. Apalagi kalau sudah ada yang selingkuh, baru indikasi, baru tanda-tanda, belum. Wah, jadi pembicaraan itu, wah ini kayak gini-gini, dia kemarin gini loh. Jarene terus. Belum ada bukti. Itu sudah dosa loh hitungannya. Kalau kehormatan orang lain itu kita bicarakan, kita injak-injak tanpa ada bukti sama sekali. Apalagi nih kalau kaitannya dengan selingkuh. Ini hukumannya lebih berat lagi. Ya, kapan-kapan nanti kita bahas kisah Aisyah. Aisyah waktu itu pernah dituduh selingkuh. Nanti kapan-kapan saya bahas. Karena ini masalah ya hobinya ibu-ibu nanti yang dibahas. Gak masalah. Gak apa-apa nih bapak-bapak ya. Gak apa-apa. Dibahas ibu-ibu aja gak apa-apa. Biar pada tobat semuanya itu. Terus yang ketiga. Hadis ini menunjukkan perintah sholat berjamaah. Melaksanakan sholat berjamaah itu termasuk sunanul huda atau petunjuk Rasul yang diperintahkan untuk dilaksanakan di masjid. Baik. Seorang sahabat, para sahabat dan juga Nabi SAW itu menyatakan yang namanya sholat berjamaah itu sunanul huda, petunjuk. Jadi kalau kita ikuti petunjuk ini kita selamat. Kalau kita tinggalkan petunjuk Nabi SAW ini kita jadi sesat. Maka hadis ini juga jadi dalil kita diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Namun sebagaimana saya tekankan kemarin, sangat ditekankan untuk bapak-bapak. Ibu-ibu kalau suami itu malas ke masjid ngajak. Kalau enggak jenengan dengan suami yang pergi ke masjid. Kalau suami cuma ya diajak terus nonton TV, enggak mau berangkat-berangkat, buat sekali-sekali itu dijewer suaminya. Enggak apa-apa. Soalnya suaminya yang lebih ditekankan, bukan ibu-ibu. Maka suami yang butuh dikeraskan untuk diajak ke
masjid. Wong Nabi SAW saja ini kalau ketahuan di zaman beliau itu ada yang nggak berangkat ke masjid, ada yang nggak berangkat ke masjid, Nabi sudah siap kayu bakar. Ini bukan jewer loh ini. Siap apa? Kayu bakar. Nanti Nabi SAW suruh kalian lakukan sholat isya saja duluan. Biar saya yang turun ke lapangan, siapkan kayu bakar. Kalau ada rumah yang ketahuan laki-lakinya nggak sholat Jumat, Nabi SAW yang bakar. Sampai Nabi suruh, sudah kalian lakukan jamaah duluan. Saya yang pergi turun untuk bakar rumah orang-orang yang tidak mau datang sholat berjamaah di masjid. Itu untuk bawa bakar. Lebih dari sekedar jewer loh di sini. Jewer itu nggak masalah. Sekali-sekali nggak ibu ya? Ya, besok subuh. Soalnya kan sulit sekali kalau sholat subuh. Sekali-sekali jewer nggak masalah. Mas, tangis subuh. Nggak mau ditarik kupingnya. Paling suaminya nanti muring-muring lagi. Baik, yang keempat. Memakmurkan masjid termasuk amalan paling mulia dalam Islam. Memakmurkan masjid termasuk amalan yang paling mulia dalam Islam. Bagaimana memakmurkannya? Lihat di halaman nomor 5. Memakmurkan masjid ada dua bentuk, yaitu memperhatikan luarnya, seperti memakmurkan dan menjaga kebersihan masjid. Jadi dari sisi masjidnya kita makmurkan. Masjidnya itu dibersihkan, masjidnya itu dijaga dinding-dindingnya bersih, masjidnya itu dirawat sekitarnya, lingkungan sekitarnya itu dijaga. Penting ini. Ini termasuk memakmurkan masjid. Selain ngisi jamaah untuk menegakkan sholat berjamaah di dalam masjid, ini lebih utama lagi. Kenapa di sini jaga kebersihan penting? Karena Nabi SAW dahulu sangat perhatian sekali kepada orang yang jadi tukang bersih masjid. Pernah ada yang biasanya bersihkan masjid, Nabi SAW tahu dia itu sudah meninggal dunia. Dan para sahabat tidak mengabarkan pada Nabi SAW, tidak mengabarkan kepada beliau kalau yang tukang bersih masjid ini meninggal. Rasulullah marah. Kenapa kalian tidak kabari saya? Tukang bersih itu meninggal dunia. Kemudian orang-orang beritahu, Rasulullah dia sudah dikuburkan. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah di kubur. Jadi boleh sholat jenazah itu dilakukan ketika jenazah sudah dikuburkan. Ini keadaan darurat karena ada orang-orang yang belum sempat menyolatkan jenazah tadi. Kenapa masih dibolehkan ini dilakukan di kubur? Karena memang sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sehingga kita lakukan sholat jenazah di kubur boleh. Ini bagi yang telat. Misalnya anaknya sakit Sumatera baru datang, sudah dikuburkan. Boleh nggak dia sholatkan? Boleh. Datang ke kubur, tetap menghadap kiblat, ya. Dengan posisi sama seperti melakukan sholat jenazah, kemudian lakukan sholat jenazah di situ. Dan ini dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW tadi pada tukang sapu, pada tukang bersih masjid. Dan ini tanda kata para ulama kebersihan masjid itu perlu diperhatikan karena Nabi SAW sampai menyayangi tukang bersih masjid tadi. Nah ini dari sisi luarnya. Kita membuka masjid dan kita jaga kebersihan masjid terus. Dan memperhatikan ruh di dalamnya, seperti menjaga agar masjid digunakan untuk sholat, zikir, amalan sunnah, hingga diadakannya majelis ilmu. Juga masjid itu perlu dimakmurkan tadi, suruh orang-orang sholat di situ, ada orang yang baca zikir di situ, ada juga yang melakukan amalan-amalan sunnah, misalnya sholat sunnah, sholat tarawih. Misalnya juga kita hidupkan dengan puasa-puasa sunnah. Ngajak jamaah-jamaah untuk buka puasa di masjid atau ngajak mereka untuk melakukan puasa sunnah. Contohnya apa? Senin Kemis. Contohnya lagi puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Contohnya lagi melakukan puasa Daud atau melakukan puasa Arafah, puasa Asyura. Ya, ini dianjurkan. Dan boleh takmir-takmir ngajak jamaahnya seperti itu. Juga sini sampai mengadakan majelis ilmu.
Artinya majelis pengajian seperti ini butuh kita hidupkan di masjid-masjid kita. Jangan hanya cuma sekedar sholat. Karena dengan majelis ilmu itu yang lebih mendatangkan kebaikan dan lebih menyadarkan kita supaya lebih lagi memperhatikan ibadah. Karena biasanya kalau masjid itu tidak ada majelis ilmu seperti ini, jamaahnya sedikit. Masjid itu nggak ada majelis pengajian, jamaahnya kurang perhatian dengan masjidnya. Makanya butuh masjid-masjid kita itu ada pengajian-pengajian. Entah itu setiap hari misalnya, kalau ada yang mampu. Entah itu setiap pekan sekali. Atau mungkinlah kalau sulit datangkan pembicara ya mungkin setiap selapan. Nih, setiap selapan malam Kamis apa gitu mau diadakan ya monggo. Yang penting kita berusaha untuk menghidupkan majelis kita, masjid kita dengan majelis-majelis ilmu. Terus yang keenam, ingatlah, iman itu sumber kebahagiaan. Karena tadi disebutkan iman, kalau kita memakmurkan masjid itu adalah tanda kita beriman. Ingat, kata para ulama, iman itu sumber kebahagiaan. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan kedudukan tinggi, bukan dengan jabatan, bukan dengan banyak tabungan, dengan banyak harta. Namun kita bahagia di dunia dan di akhirat yaitu dengan iman. Makanya Nabi SAW menyatakan laisal ghina an kasratil alat. Ghina kaya itu bukan dilihat dari banyaknya harta. Walakinnal ghina nafs. Namun yang namanya kaya itu dengan hati yang selalu merasa cukup. Jadi semuanya kembali kepada hati. Dan di hati ini ada iman kita. Makin iman itu makin kuat, orang itu makin berbahagia. Bukan dengan kekayaan. Karena kalau kekayaan itu standar bahagia, Fir'aun dan Qarun itu orang yang paling bahagia di muka bumi. Fir'aun dan apa tadi? Qarun. Ini orang-orang kaya di masa silam, namun mereka hancur. Gara-gara mereka itu durhaka pada Allah, tidak punya iman. Seandainya jabatan itu yang jadi standar kebahagiaan, raja-raja itu yang lebih bahagia daripada kita-kita. Namun ada raja-raja yang sengsara, punya harta malah mereka nggak puas, punya kemewahan malah mereka itu nggak tenang hidupnya. Sampai-sampai para ulama itu katakan, mau bandingkan raja dengan kita-kita yang beriman. Andai saja orang kaya seperti raja itu tahu kebahagiaan yang ada pada orang-orang yang beriman, tentu mereka akan cabut kebahagiaan itu dari diri-diri kita. Kata para ulama seperti itu. Maka kalau jenengan diberikan iman, diberikan jalan untuk nambah iman, ngaji seperti ini, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jadi kebahagiaan kita semua, bukan kebahagiaan di akhirat saja, di dunia ini standarnya juga kita bisa bahagia dengan iman. Ini kemauan untuk pembahasan pada kesempatan malam hari ini, mungkin manfaat, dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.